المستفتح بحمده والثناء عليه كل أمر ذبال أحمده سبحانه وتعالى على كل حال كما أسبح له بالغدو والآصال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة يوم المآل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال عظيم الفعال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya Bangkinang yang senantiasa dikenang, alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah yang kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Ilah Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala, sebagai tanda terima kasih kita atas segala taufik, atas hidayah, atas ma'unah, karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan taufiknya dan kemudahan yang diberikannya, kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang mudah-mudahan mendekatkan kita kepadanya dan menjauhkan daripada azabnya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya dengan banyak memujinya dan mengamalkan amalan-amalan yang dipujinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa dan tanda cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita sepanjang masa, bahkan jasanya sampai ke akhirat. Di saat para nabi dan rasul, apalagi umat, masing-masing ingin selamat dengan mengucapkan nafsi nafsi, tetapi Nabi alaihissalam pada saat itu justru mengenang kita umatnya, ummati ummati.
Oleh itu jangan biarkan Nabi SAW bertepuk sebelah tangan. Dia cinta pada kita, tetapi kita tidak mencintainya. Oleh itu banyak-banyaklah mengucapkan doa tanda cinta tersebut yang diajarkan langsung oleh Allah, yang diucapkan oleh Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan sesempurna dan sebanyak mungkin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya tadi saya berharap ketika menghubungi pengurus, malam ini kita tidak ada kajian, karena saya takut antum menangis, karena memang berpisah itu berat. Ini adalah malam terakhir, malam berpisah dengan sang kekasih, malam yang mungkin tak akan ada lagi kita nikmati. Sebab berapa banyak di bulan ini orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang masih berharap untuk menikmati bulan ini, tetapi mereka harus segera pergi menepati janji ilahi sejak masih di dalam rahim kita atau di rahim ibu kita. Ajal yang sudah ditentukan, rezeki yang sudah dibagikan, dan amal yang sudah tertuliskan, mereka sudah pergi. Dan kita tidak tahu apakah besok hari masih milik kita, dan apakah malam ini masih sempurna milik kita. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT, kita tidak tahu apakah hari-hari yang telah berlalu dituliskan sebagai hasil yang menyenangkan kita, ataukah hasil yang mungkin menyusahkan atau tidak menyenangkan kita. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ada kans untuk diterima. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu selalu mengingatkan kita, mengingatkan para sahabat dan rakyatnya waktu itu, kunu li qabulil amal akthar ihtimaman minkum lil amali nafsih. Jadilah kalian merasa khawatir dan fokus pada diterimanya amal daripada hanya sekedar beramal. Semua orang mungkin bisa beramal, kaum muslimin, kaum muslimat, semua orang mungkin bersemangat untuk beribadah, tetapi tidak sedikit dari kita hanya mengatakan terserah Allah lah diterima atau tidak. Subhanallah. Dan ini bukanlah cirinya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa khawatir, senantiasa berpikir, senantiasa hati-hati, karena tidak setiap amal yang dilakukan diterima, tidak setiap ibadah yang didirikan dicatat sebagai kebaikan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, hai Muhammad, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang yang tersesat usahanya di atas dunia, fid dunya, padahal mereka mengira mereka telah berbuat baik. As-salafus salih rahimahumullah, mereka seperti kata Abdul Aziz ibn Abi Rawad rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in atau seorang tabi'in mengatakan, adraktuhum, yakni saya bertemu dengan mereka, para as-salaf, as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa kulluhum, dan semua mereka, yakhshawna alla yutaqabbala minhumul amal, mereka semuanya khawatir dan takut amalnya tidak diterima. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah SWT. Nah, sekarang Ramadan tinggal detik-detik terakhir, Ramadan tinggal masa-masa terakhir. Tetapi siapa tahu, mungkin di putaran-putaran sebelumnya, di lap sebelumnya kita tidak finish dengan sempurna, masih ada kesempatan. Seperti kata Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, atau Imam Ibnu Rajab, mengatakan bahwa kuda pacu itu bila akan mendekati garis finish, dia akan menghabiskan segala kekuatannya. Penunggang yang baik menghabiskan segala strategi dan kiatnya untuk sampai dan mendapatkan kejuaraan. Maka jangan kendur, jangan mundur, jangan lengah, jangan lalai, dan jangan cuai. Walaupun hari ini, malam ke-30, menurut umumnya pendapat ulama, mungkin tidak ada Lailatul Qadar di malam 30. Tapi siapa tahu bahwa malam Lailatul Qadar kita termasuk orang yang lengah, termasuk orang yang tidak diterima. Maka sudahilah dengan hari atau dengan amalan yang terbaik, dan mudah-mudahan itu menjadi kebanggaan kita di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Nabi alaihissalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dilihat, akan diperhatikan, akan dinilai dengan bagaimana akhirnya. Semoga Allah menjadikan kita husnul khatimah, khatimatul misk di akhir Ramadan ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah Ramadan kita akan terbagi kepada dua golongan. Semua kita akan menyesal atau merasa bersedih dengan berpisahnya dengan Ramadan. Kenapa tidak bersedih? Musim-musim seperti ini, musim-musim seminya kita, musim panennya kita, hati ini senantiasa cenderung berada di rumah Allah. Apakah besok akan seperti ini lagi? Hari ini Masya Allah sedekah kita mengalir dengan dahsyatnya, mencari sumbangan dalam waktu yang singkat karena Allah, tercapai target yang mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak dapatkan, dan mungkin setelahnya tidak kita bisa berikan. Hari-hari di mana doa kita, setiap doa yang dipanjatkan didengar, setiap zikir yang dibacakan Allah lipat gandakan. Hati kita saling mencintai sesama. Adapun marah dan murka kita tahan, karena kita tahu bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa dan orang yang berpuasa. Akan sangat kontras bila seorang dalam keadaan puasa justru tambah murka dan pemarah, karena tak sesuai dengan sifat orang yang bertakwa. Akan sangat kontras orang yang ketika berpuasa tambah mendendam dan bikin fitnah, berarti tidak sesuai dengan ruh puasa. Karena puasa itu adalah menjadikan kita lebih tinggi daripada hanya sekedar nafsu duniawi. Wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Orang yang pandai menahan amarah
dan mudah memaafkan manusia. Bukan justru mengintai-ngintai kesalahan untuk dipublish, kemudian dibesar-besarkan dan digoreng, tapi justru menahan lisannya. Bahkan kalaupun menemukan kesalahan, seorang yang ingin menasihati, dia sampaikan dengan tersembunyi, bukan mencari kesalahan lalu dikembangkan menjadi isu yang diminati. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bukankah Allah menyuruh para penyeru di malam-malam bulan Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maju terus. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, tunggu dulu, tahan langkahmu. Tetapi ternyata di bulan Ramadan masih banyak yang menjadi syaitan, yang suka mencari-cari kesalahan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Ramadan ini ada kepedulian antara orang-orang yang seiman dan seagama. Ada keinginan saling menyenangkan dan memberi. Bukankah nanti menjelang hari raya Idul Fitri, kita tidak ingin ada satupun anggota masyarakat kita yang kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu amalan yang sangat ringan, tetapi menjadi pembersih diri, membersih amal, dan menjadi penyenang bagi orang-orang yang kurang beruntung, yaitu zakatul fitr. Dan zakat fitrah bukan zakat harta, tapi zakat badan, zakat jiwa. Oleh sebab itu dikeluarkanlah dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk harga dan nilai. Tu'matul lil masakin, makanan bagi orang miskin. Wa tuhratan lis saim, dan pembersih bagi orang berpuasa. Oleh itu orang yang bertakwa akan berhati-hati dalam masalah ini. Bukan mencari yang tersenang, tetapi mencari yang paling disenangi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Bukan mencari yang paling mudah, tetapi yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan senang hati, dengan penuh kesadaran diri, menikmati mengamalkannya, bukan menjadi beban, tetapi justru menjadi sesuatu yang dibanggakan. Dengan hanya 2,5 kilo per orang, atau sampai 3 kilo per orang, kita mendapatkan membersihkan puasa-puasa yang tidak sempurna, dosa-dosa yang masih terlakukan selama puasa. Allah bersihkan dengan itu. Allah bersihkan jiwa kita. Kemudian dengan itu kita mendapatkan doa-doa dari mereka yang mungkin mustajab. Orang-orang miskin yang tidak beruntung, orang-orang yang miskin yang walaupun tidak dipedulikan oleh orang lain, tetapi bila mengangkat tangannya menengadah ke langit, Allah memberikan apa yang dia pinta. Maka berusahalah mendapatkan doa-doa tersebut. Berikanlah yang terbaik dan semampu yang kita miliki. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, laksanakan pada waktu yang ditentukan, karena orang bertakwa tidak lalai dalam melakukan. Mereka mencari waktu terbaik sedapat mungkin dan tidak mendahului apalagi mengakhirkan. Mereka tidak mendahului apalagi mengakhirkan, dan mereka memilih mana yang paling dia sukai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka selalu takut kalau tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari orang yang bertakwa, dan orang bertakwa adalah yang senantiasa hati-hati dalam beramal, selalu bertanya untuk apa saya amalkan dan bagaimana saya amalkan. Untuk apa adalah realisasi dan aplikasi daripada kalimat la ilaha illallah, tak ada yang diibadahi kecuali Allah, dan kalimat bagaimana saya mengamalkan. Saya tak mungkin menjadi orang bertakwa kecuali mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan menjadi orang berilmu kecuali belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saya tidak amalkan sedapat mungkin kecuali menurut Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Setelah puasa,
Dan kita sepakat akan bersedih dengan ditinggalkan bulan Ramadan. Orang yang semakin cinta, semakin berat baginya berpisah. Orang semakin merasa nikmat bersama, semakin berat menahan rindu dan berpisah. Maka mustahil orang yang mencintai hari-hari dan malam-malam Ramadan, di saat dia sendiri menintrospeksi dan muhasabah diri, mustahil tidak akan meneteskan air mata, mustahil tidak akan menyesali. Ada yang orang-orang faizun, orang-orang yang beruntung dengan datangnya Ramadan. Mereka laksanakan puasa di siang hari, qiyamul Ramadan di malam hari, dengan amalan-amalan lain yang mengiringi. Tetapi mereka tetap bersedih. Kenapa sebentar sekali bersamanya? Kenapa sebentar sekali bersama Ramadan? Mereka ingin, bahkan mereka ingin, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis, walaupun tidak sahih, hadis palsu, andainya manusia itu tahu apa yang dibawa oleh Ramadan, dia ingin sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Tetapi sayang hadisnya bukan sabit dari Nabi SAW, tetapi perasaan pecinta ingin selama bersamanya. Makanya baginya tidak tidur di malam hari itu ringan, baginya menahan lapar di siang hari itu ringan, karena asyik dengan kekasih, asyik dengan Allah Tabaraka Ta'ala, asyik beramal saleh karena apa yang dijanjikan, membuat dia di akhirat tak tidur kegirangan. Orang-orang masuk surga tak akan tidur karena gembira, karena bahagia. Sampai-sampai disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang yang diberikan istri dari bidadari surga, dia memeluk istrinya 70 tahun tak bosan, tak ada ngantuk. Awak meluk istri di dunia 70 menit sudah tak tahan, karena bahagia kita sangat terbatas. Bahagia di dunia melelahkan. Maka untuk apa antum mengejar bahagia di dunia ini sampai lelah? Jangan lelahkan diri mengejar dunia, karena dunia ini tanpa dikejar, dia mengejar kita. Bahkan dalam hadis sebutkan, siapa yang lari dari rezekinya seperti dia lari dari ajalnya, dia pasti dikejar oleh rezekinya sebagaimana ajalnya mengejar dirinya. Bahkan rezeki lebih cepat dan lebih sering mendatangi kita daripada ajal mendatangi kita. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang mencintai dan berhasil mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan menyesal dan bersedih. Kenapa hanya ini yang bisa dia berikan? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang dapat memberikan apa yang bisa mereka berikan, amal-amal saleh, tapi hati mereka tetap khawatir, tetap takut, jangan-jangan tidak diterima daripadanya. Inilah hakikat takwa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah orang-orang yang menyesal, bersedih dengan perginya Ramadan, adalah orang-orang yang merugi. Mereka terbagi dua. Adalah mereka yang lalai, yang hanya yang melalui bulan Ramadan dengan hanya sekedar rutinitas, tidak menikmati. Dia tidak berubah dari kebiasaan hari-hari. Ramadan siang memang dia puasa, dan malam dia ikut salat tarawih, tapi tidak menikmati. Kegiatan hariannya baik nonton permainan, pertandingan sepak bola tetap diteruskan, atau menikmati sesuatu yang diharamkan seperti musik tetap dia lakukan. Bahkan mungkin na'udzubillah di sebagian masjid dihidupkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mereka di saat salatnya ikut salat tarawih, tapi pikirannya di pasar, pikirannya di tempat-tempat belanja, pikirannya memikirkan bagaimana hari raya. Mereka memang zahirnya ikut berpuasa, ikut qiyamul Ramadan, tetapi tidak menikmati. Ini termasuk orang-orang yang mufarritun,
orang-orang yang lalai dan dikhawatirkan masuk golongan yang rugi. Dan yang kedua dari golongan ini adalah mereka yang sama sekali tidak berpuasa, bahkan mungkin juga tidak salat, mungkin juga tidak bersyahadat, merealisasikan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya masih nama Islam, KTP-nya masih KTP Islam. Bahkan hari-hari ini di siang hari banyak yang berani bahkan menantang, memperlihatkan bahwa dia tidak puasa sebagai orang hebat. Bahkan sebagian beralasan yang berpuasa wajib menghormati orang yang tidak puasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya orang puasa menghormati yang tidak puasa? Yang harus dihormati itu orang yang berpuasa, karena dia yang akan terpengaruh meninggalkan ibadahnya. Orang yang tidak puasa jelaslah dalam kemaksiatannya. Apa yang mau dihormati daripada mereka? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, semoga Allah jauhkan kita daripada ini. Mudah-mudahan apalagi masyarakat di Serambi Mekah ini, mudah-mudahan tidak ada satupun kecuali berpuasa. Andainya pun ada, semoga segera bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Andainya pun ada, mestilah kembali kepada Allah. Jangan habiskan waktu, nanti antum akan menyesal ketika masuk ke terminal pertama menuju akhirat. Di saat itu ingin kembali barang sesaat, ingin rukuk 1 rakaat, ingin sujud 1 kali sujud, ingin berinfak walaupun hanya sekedarnya, karena di situ sudah terlihat berapa besarnya manfaat bagaimana berbuat taat di dunia. Semoga kita tidak termasuk golongan yang menyesal, tapi boleh bersedih dengan perginya Ramadan karena kurangnya amal menurut kita, karena itu adalah hakikat takwa. Di sini ada pertanyaan bahwa saya beriktikaf tapi tidak sempurna, hanya malam hari saja, tapi 10 hari terakhir. Apakah iktikaf saya diterima atau tidak? Terima atau tidak nanti di akhirat. Ya, saya tidak bisa pastikan terima atau tidak. Sah atau tidak mungkin, karena ada sah tahu kita, tapi diterima kita tidak tahu. Tapi kalau mau diterima, wajib takut tidak diterima, wajib berharap diterima, dan wajib masih ikhlas karena Allah Tabaraka Ta'ala dan mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sah atau tidaknya iktikaf, alhamdulillah, iktikaf itu ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya muqayyad. Ada yang sifatnya mutlak 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Ini namanya kulli, i'tikaf kulli, secara mutlak di i'tikaf, tak ada lagi kehidupan dunia kecuali menuju akhirat saja. Ini adalah i'tikaf pada asalnya. Tetapi sebagian kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam-malam Ramadan, tapi pekerjaan yang merupakan kewajiban utamanya tak bisa dia tinggalkan. Minta cuti tak diberikan, nak berhenti tak mampu pula cari makan. Ya, minta cuti tak diberikan, kalau berhenti payah pula cari makan. Apalagi di negeri kita ini, kita dikurung, diisolasi, tapi biarlah sampai mati. Beda kalau di luar negeri misalnya, dikurung dapat gaji. Kalau sebagian negara tetangga itu ada, bang saya bilang lebih enak pula di lockdown lagi katanya. Lockdown banyak gaji kami, kalau tidak lockdown sekenek dapat pencairan. Bayangkan, dapat ni kalau di lockdown dapat 1,000 panati seorang sebulan. Kalau awak 1,000 panati piah sebulan. Kaum muslimin dan muslimat, itu baru satu yang keluarga. Anak-anak yang belum menikah dapat 800 per orang, tapi anak 10 orang 8,000. Ayah jamaah lah 3 matui, saboleh ibu lobby. Tak lewat tu. Kalau sampai Indonesia buat macam itu, cak lockdown tahu lah, pandemik tahu lah, tidak sepanjang tahun. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita tidak mungkin. Karena apa? Barakah rezeki kita masih kurang. Banyak rezeki tapi tidak barakah. Banyak rezeki tapi lebih banyak diambil orang. Apa sebab? Allah jelaskan, Nabi jelaskan, kita belum sempurna beriman,
baru beriman secara personal individual, alhamdulillah, ini tetap dipertahankan. Tapi kita harus bergerak lebih daripada itu, bukan hanya secara individual tetapi secara bernegara. Kita mesti beriman kepada Allah Tabaraka Taala, mesti bertakwa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, nanti keberkahan itu akan datang. Dan bukan justru banyak hasil bumi kita dinikmati oleh para pendatang. Kita sama sekali tidak bagian kecuali bagian sedikit saja dari apa yang telah dihasilkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, umat ini mesti punya izzah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, seluruh usaha itu masih banyak ditentang. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sesama umat Islam sendiri masih gerah, masih belum begitu menyerah, mengembalikan diri kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke masalah itikaf tadi, ada istifatnya juz'i. Sebagian besar ulama mengatakan boleh itikaf berapapun waktunya. Nak sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan kurang dari itu. Tetapi yang afdal, yang diriwayatkan dari as-salaf, mereka tak pernah itikaf kurang dari 1 malam atau 1 hari. Nah, apa yang ada dalam pertanyaan ini, saya sejak masuk maghrib sampai menjelang subuh atau kadang-kadang sampai syuruk, sahna itikafnya, insyaallah itikafnya sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Yang membatalkannya misal adalah satu, berniat menghentikan itikaf. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri ketika itikaf. Yang ketiga adalah meninggalkan masjid, pergi ke rumah, lolok rumah, nak itikaf no boleh. Ya, nak itikaf no boleh. Ya, ada kan cai matam Lailatul Qadar, ndak ni usahanya rumahnya. Ya, kalau rumah dapat tiap malam basuh Lailatul Qadarnya. Ya, dulunya dan 10 malam terakhir dapat tahu Lailatul Qadarnya. Awak sekali nak jual topik kan? Ini pasti dapat tiap malam. Kawasan usut punya usut bini nama Lailatul Qadar. Bini nama Lailatul Qadar. Rumah tahu dapat Lailatul Qadar. Awak itikaf di masjid tak boleh dapat Lailatul Qadar. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab bahwa itikaf secara juz'i itu dibolehkan dan sah, tentu saja dengan niat kemudian tetap di dalam masjid dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan itikaf tersebut. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Tu lah panjang tu ah. Ha? Pendek orang kau ke? Saya diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang Islam. Ya, umirtu an akuna minal muslimin. Nah, ini perkataan diperintahkan Allah kepada para nabi untuk mengatakan saya orang Islam. Nabi Musa diperintahkan, Nabi Ibrahim diperintahkan mengatakan itu, Nabi Nuh, Nabi Lut dan seterusnya. Jadi seluruh nabi itu agamanya Islam. Seluruh nabi itu agamanya Islam. Makanya seluruh nabi itu tidak boleh kita kufur kepadanya. Maka orang Islam yang benar beriman kepada seluruh nabi. Dan bila tidak beriman pada seorang nabi, dihukum kafir ke seluruh nabi. Ya, kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan seluruh rasul, padahal yang diutus kepada mereka hanya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, dianggap mendustakan seluruh rasul. Maka siapa yang mendustakan Nabi Muhammad walaupun beriman pada nabi-nabi sebelumnya, sama dengan kafir ke seluruh nabi alaihi wassalam. Oleh itu, dan saya diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Amin wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Mudah-mudahan hari terakhir ini, malam terakhir ini malam terbaik kita. Ya, jadi penutup terbaik kita. Kita dengan kasturi. Mudah-mudahan Allah memberi apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan, mendapatkan derajat yang tertinggi yaitu takwa kepada Allah Tabaraka Taala. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.